Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 13 akan membahas tentang Baitul Mal wa Tamwil atau yang disingkat dengan BMT. Pendirian dan perkembangan BMT di Indonesia dipelopori oleh Muhammadiyah. BMT hingga kini menjadi institusi keuangan syariah mikro yang merupakan bentuk nyata dari peran masyarakat dalam mengembangkan ekonomi Islam di Indonesia. Hingga saat ini, jumlah BMT di Indonesia diperkirakan mencapai lebih dari 4.500 BMT, dengan total aset mencapai lebih dari 16 triliun rupiah. Secara definisi, Baitul Mal wa Tamwil terdiri dari 3 unsur kata, diantaranya bait yang artinya rumah, mal yang artinya harta, dan tamwil yang artinya pengembangan. Jika digabungkan, Baitul Mal wa Tamwil memiliki arti balai usaha mandiri terpadu yang berperan mengembangkan usaha produktif dan investasi dalam meningkatkan kualitas ekonomi pengusaha mikro dan kecil melalui kegiatan menabung dan pembiayaan ekonomi atau yang disebut dengan bait at-tamwil, dan juga berperan dalam menerima dan menyalurkan zakat, infak, dan sedekah sesuai dengan prinsip syariah atau yang disebut dengan bait al-mal. Pada umumnya, BMT berpayung pada hukum koperasi dengan sistem operasional yang tidak jauh berbeda dengan bank syariah. Sehingga landasan hukum yang digunakan oleh BMT diantaranya Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1995 tentang Pelaksanaan Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi, dan juga dipertegas dengan Keputusan Menteri Nomor 91 Tahun 2004 tentang Koperasi Jasa Keuangan Syariah. Sedangkan untuk BMT yang belum berbadan hukum pada umumnya menggunakan Hukum Kelompok Swadaya Masyarakat atau yang disingkat dengan KSM. Berdasarkan fungsinya, BMT dibedakan menjadi 2, diantaranya fungsi yang pertama sebagai Baitul Tamwil atau rumah pengembangan harta, yang melakukan pengembangan usaha produktif dan investasi untuk meningkatkan kualitas ekonomi pengusaha mikro dan kecil melalui kegiatan menabung dan menunjang pembiayaan ekonomi. Selanjutnya, fungsi yang kedua sebagai Baitul Mal atau rumah harta yang menerima dan mengoptimalkan penyaluran zakat, infak, dan sedekah sesuai dengan peraturan dan amanah. Selain itu, BMT memiliki 5 fungsi umum, diantaranya yang pertama, meningkatkan sumber daya insani anggota agar menjadi lebih profesional dan islami sehingga semakin utuh dalam beribadah serta tangguh dalam menghadapi tantangan global. Yang kedua, mengelola sumber dana dengan baik agar dapat berputar atau bermanfaat bagi masyarakat pada kalangan bawah. Yang ketiga, menciptakan kesempatan atau lapangan pekerjaan. Yang keempat, menata dan memadukan program pembangunan masyarakat pada kalangan bawah. Dan yang terakhir, memperkuat usaha anggota BMT yang memiliki tujuan berupa peningkatan kualitas ibadah dengan cara mengabdi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam memakmurkan kehidupan ekonomi masyarakat. Dalam menjalankan kegiatan operasionalnya, BMT memiliki acuan atau pedoman yang tertera dalam visi dan misi. Di antaranya, visi dari BMT ialah menjadi lembaga yang mampu meningkatkan kualitas ibadah anggota sehingga mampu berperan sebagai wakil pengabdi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan misi dari BMT ialah membangun dan mengembangkan tatanan perekonomian yang berstruktur, mengembangkan masyarakat madani yang adil, berkemakmuran serta berkemajuan yang berlandaskan syariah dan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk membedakan dengan institusi keuangan syariah lainnya, BMT memiliki 4 karakteristik. Di antaranya, yang pertama berorientasi bisnis, yaitu memiliki tujuan untuk menciptakan laba bersama dan meningkatkan manfaat dari segala potensi ekonomi sebanyak-banyaknya bagi para anggota dan lingkungannya. Yang kedua, bukan merupakan lembaga sosial, namun BMT dapat dimanfaatkan
dimanfaatkan untuk mengelola dana sosial umat seperti zakat, infak, sedekah, hibah, dan juga wakaf. Lalu yang ketiga, BMT merupakan lembaga ekonomi umat yang dibangun dari bawah secara swadaya, yang melibatkan peserta masyarakat sekitarnya. Dan yang terakhir, lembaga ekonomi BMT merupakan milik bersama antara kalangan masyarakat bawah dan kecil, bukan milik perorangan atau kelompok tertentu di luar masyarakat sekitar BMT. Dalam menjalankan kegiatan operasionalnya, BMT berkomitmen untuk yang pertama, menjaga nilai-nilai syariah, yang kedua, memperhatikan permasalahan yang berhubungan dengan pembinaan dan pendanaan usaha kecil, yang ketiga, meningkatkan profesionalitas BMT dari waktu ke waktu, dengan terakhir ikut terlibat dalam memelihara kesinambungan usaha masyarakat. Untuk itu, BMT didirikan dengan berasaskan pada masyarakat yang salam, yaitu penuh keselamatan, kedamaian, dan kesejahteraan. Adapun prinsip dasar yang digunakan dalam kegiatan operasional BMT, di antaranya ahsan atau mutu hasil kerja terbaik, barokah, spiritual, demokratis, partisipatif dan inklusif, keadilan sosial, ramah lingkungan, peka dan bijak terhadap pengetahuan dan budaya lokal, dan terakhir berkelanjutan. Adapun prinsip utama yang digunakan dalam kegiatan operasional BMT, di antaranya keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, keterpaduan atau kafah, kekeluargaan, kebersamaan, kemandirian, profesionalisme, dan juga istiqomah. Dalam menjalankan kegiatan operasionalnya, BMT menghadapi beberapa tantangan. Di antaranya, yang pertama, terbatasnya sumber pendanaan. Kedua, lemahnya sistem IT dan juga manajemen. Ketiga, kurangnya pemahaman terhadap produk-produk syariah. Dan terakhir, kurang efektifnya sistem pengawasan. Dalam kegiatan operasionalnya, Baitul Mal wa Tamwil dibedakan menjadi dua. Di antaranya, pertama, berfungsi sebagai Bait al-Mal yang serupa dengan amal zakat, yaitu menerima dan menyalurkan dana bantuan secara langsung kepada pihak yang membutuhkan. Sumber dana yang didapatkan berupa zakat, infak, dan sedekah. Lalu untuk bentuk penyaluran dana yang diberikan dapat berupa hibah atau bantuan langsung kebutuhan hidup yang mendesak atau darurat, seperti biaya pengobatan, biaya pendidikan, hingga sumbangan untuk korban bencana alam, serta dalam bentuk pinjaman bergulir tanpa dibebani biaya tambahan sebagai modal produksi usaha berupa pemberian pelatihan, konsultasi, hingga bantuan manajemen. Selanjutnya, fungsi yang kedua sebagai Bait at-Tamwil, yaitu melakukan penghimpunan dan penyaluran dana berdasarkan prinsip syariah untuk mewujudkan kesejahteraan anggotanya dengan meningkatkan efisiensi ekonomi dengan menawarkan pelayanan yang baik dan cepat, persyaratan mudah, dan jaminan sederhana, walaupun dana yang disalurkan relatif tidak besar. Adapun skema operasional Baitul Mal wa Tamwil yang tertera pada bagian berikut. Dalam mengukur kinerja dan kualitas BMT dapat dinilai dari faktor-faktor yang mempengaruhi kelancaran, keberhasilan, dan keberlangsungan usaha baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Di antaranya, yang pertama dapat dilihat dari kinerja keuangan berupa rasio modal, kualitas aktiva produktif, tingkat likuiditas, efisiensi rasio, kemandirian dan keberlanjutan rasio rentabilitas, serta rasio pembiayaan dan operasional. Yang kedua,
dapat dilihat dari kesiapan kelembagaan dan manajemen dalam melakukan kegiatan operasional. Yang ketiga, terwujudnya visi dan misi. Yang keempat, peka terhadap lingkungan sosial, serta memiliki kepedulian dalam memelihara keberlangsungan hidup BMT sebagai sarana ibadah. Lalu yang terakhir, dapat dilihat dari pelaksanaan BMT yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Selanjutnya, terdapat akad-akad yang digunakan dalam kegiatan operasional BMT. Di antaranya, akad mudharabah merupakan bentuk perjanjian kerjasama antara pemilik harta dengan pengelola harta yang keuntungannya dibagi kepada pemilik harta dan pihak pengelola harta sesuai dengan kesepakatan di awal. Namun, jika mengalami kerugian tersebut hanya dibebankan kepada pemilik harta. Akad musyarakah merupakan bentuk umum dari usaha kemitraan yang di dalamnya terdapat bagi hasil, di mana dua pihak atau lebih menggabungkan modal dan tenaga dalam melakukan usaha dengan proporsi pembagian profit sesuai porsi tanggung jawab. Keuntungan dibagi sesuai kesepakatan antara para mitra, serta kerugiannya akan dibagikan menurut proporsi modal. Akad murabahah merupakan perjanjian jual beli antara bank dengan nasabah yang memungkinkan bagi nasabah untuk menyelesaikan masalah finansial berupa kesulitan dalam membeli suatu barang. Sehingga pada praktiknya BMT membeli barang yang diperlukan nasabah, kemudian menjualnya kepada nasabah yang bersangkutan sebesar harga perolehan ditambah dengan margin keuntungan yang telah disepakati bersama. Akad ijarah merupakan pemindahan kepemilikan manfaat dari suatu barang yang dibolehkan dalam jangka waktu tertentu dengan imbalan atau yang disebut dengan ujrah, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan dari barang tersebut. Akad wadiah, yaitu prinsip simpanan murni dari pihak yang menerima atau menitipkan kepada pihak yang menerima titipan untuk dimanfaatkan atau tidak dimanfaatkan sesuai dengan keputusan bersama, sehingga titipan tersebut harus dijaga dan dipelihara oleh pihak yang menerima titipan, karena titipan tersebut dapat diambil sewaktu-waktu pada saat dibutuhkan oleh pihak yang menitipkan. Yang terakhir, akad qard al-hasan merupakan jenis pinjaman yang diberikan kepada pihak yang membutuhkan dalam jangka waktu tertentu tanpa harus membayar bunga. Penerima pinjaman hanya berkewajiban melunasi jumlah pinjaman pokok tanpa diharuskan untuk memberikan tambahan apapun. Alhamdulillahirrabbilalamin, telah kita simak bersama pemaparan materi mengenai Baitul Mal wa Tamwil dari kelompok 13. Semoga materi yang telah kami paparkan dapat menjadi ilmu yang bermanfaat dan pahala bagi kita semua. Terima kasih kami ucapkan dan jangan lupa untuk tinggalkan like dan komen pada konten ini ya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.